Shalom saudaraku, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mengerti apa yang kami baca dan dengar sebentar. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sejarah dunia. Judul renungan hari ini ditinggalkan di laut. Dan ayat inti terdapat dalam Kejadian 2 ayat 18a. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Penjelasannya, Alexander Selkirk adalah seorang pelaut dan bajak laut yang pemarah dan keras kepala. Pada tahun 1703, dia bergabung dengan William Dampier dalam sebuah ekspedisi pembajakan untuk menjara kapal dagang Spanyol di Pasifik. Setelah bertengkar dengan kapten atas kelayakan kapal mereka untuk berlayar, Selkirk yang pemarah menuntut untuk ditinggalkan di sebuah pulau tak berpenghuni bernama Pulau Juan Fernandez, sekitar 400 mil atau kira-kira 644 km sebelah barat Chili. Namun, ketika Selkirk menyadari bahwa tidak satupun dari anak buah kapal itu mau bergabung dengannya, dia pun merasakan penyesalan dan memohon kepada kapten untuk diizinkan kembali ke kapal. Tetapi kapten menolak. Jadi Selkirk ditinggalkan sendirian dengan beberapa persediaan dasar. Pakaian, tempat tidur, batu api, 1 pon atau kira-kira setengah kilo bubuk mesiu, peluru, kapak, pisau, kettle, alat navigasi, dan Alkitab. Apa yang menurut Selkirk bahwa dia akan menunggu kapal berikutnya yang mungkin beberapa hari saja ternyata menjadi hampir 4,5 tahun. Bulan-bulan pertama merupakan penyesuaian yang sulit. Malam menjadi sangat menakutkan. Teriakan singa laut, dahan pohon yang patah oleh badai yang sering terjadi, dan gerombolan tikus yang menggerogoti kakinya saat dia mencoba tidur. Selkirk mengalami depresi dan bahkan berpikir untuk bunuh diri. Dia hampir senang karena lapar, oleh sebab hal itu dapat mengalihkan pikirannya. Namun, di saat suasana hati Selkirk membaik, dia menyibukkan diri dengan membangun gubuk, menangkap kambing liar untuk dimakan, dan menjinakkan kucing liar yang akhirnya membantunya mengatasi permasalahan tikus. Selain mengawasi kapal yang lewat, Selkirk menghabiskan waktu menyanyikan lagu-lagu gereja, berdoa, dan membaca Alkitabnya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen yang lebih baik di pulau itu daripada sebelumnya atau bahkan sesudahnya. Pada tahun 1709, Selkirk diselamatkan oleh kapal Inggris lainnya. Saat itulah dia mengetahui nasib awak kapal lamanya. Kapal itu tenggelam segera setelah berangkat dari Pulau Juan Fernandez. Sebagian besar awaknya tewas dan sisanya ditangkap oleh orang Spanyol.
Saudaraku, seperti yang ditulis penyair John Milton, kesepian adalah hal pertama yang mata Tuhan lihat bahwa itu tidak baik. Tuhan tahu bahwa kita akan membutuhkan persahabatan dengan manusia lain dan memberikan kita pernikahan, keluarga, dan pertemanan untuk alasan itu. Tetapi pada saat-saat kita ditinggalkan karena pernikahan yang gagal, keluarga salah paham dengan kita, dan teman pergi, kita dapat menemukan seorang pendamping yang telah ditemukan, Selkirk. Dia yang berjanji, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Yosua 1 ayat 5. Mari kita berdoa. Oh Tuhanku yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur kami bisa belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan menyertai seorang Selkirk yang berada di pulau terpencil. Engkau menjaga dan memelihara dia. Kami percaya Tuhan, di saat dia kesepian, seperti kami yang mungkin saat ini sedang kesepian, kami jangan khawatir, tapi kami datang kepadamu sehingga kami bisa mengatasi kesepian itu, karena ada Tuhan yang sangat baik yang selalu menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Tolong dengar seru doa ini. Kami minta doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.